Udah ya. Yuk. Udah di tag ini? Udah di tadi. Oh, oke. Lagi ngomongin. Halo, selamat datang kembali di LS3 TV yang akan memberikan prediksi yang tidak terprediksi. Anjay. Ini nggak jelas nih. Kalau kita kalau kita duduk berjajar seperti ini pasti dicabol Candaan bola. Oke. Yang pertama kita prediksi apa nih? Kita kan Cenayang. Ini Cenayang. Ya untuk Liga Champion. Oke, Liga Champion ini Benfica nih. Benfica minggu depan kita main ya Benfica ya. Iya, melawan Club Brugge ya untuk Benfica ya. Dan kemarin sudah nabung 2 gol nih. Nabung 2 gol. Ya pastinya satu langkah Benfica udah satu kakinya ya. Ya, sudah di 8 besar sudah nih. Di 8 besar ya, dan siap-siap aja ketemu tim-tim di atasnya. Ketemu apa? Real Madrid kali mungkin? Ya kayaknya enggak sih kalau Real Madrid. Enggak ya? Enggak, kalau Real Madrid kayaknya mungkin ya PSG kalau lolos. Seperti itu. Jadi mungkin ini untuk Benfica menurut gue sih memang lolos. Untuk menangnya kita prediksi ya tetap Benfica yang lolos, dan menangnya mungkin ya kalau di sana 2-0 mungkin 3-0 ya. Iya, sebenarnya sih nggak usah muluk-muluk juga, yang penting mah nggak kalah kali ya. Iya, seri juga nggak apa-apa lah. Karena berapapun sebenarnya dia udah sempat menang, tapi rasanya sih kayaknya menang Benfica sih. Iya, tapi kalau kalian misalkan menjagokan, misalkan kalian memang lagi judi bola, nggak apa-apa, dukung Benfica. Gue yakin menang paling nggak di skor yang lebih dari 2 seperti itu. Karena Club Brugge itu sendiri kan sedang goyang dan tidak baik-baik aja seperti yang disampaikan di video-video sebelumnya ya. Iya. Ya memang mungkin tidak levelnya ya untuk Liga Champion. Iya, Liga Champion juga belum ya, keberuntungan gue rasa itu lolos ke 16 besar pun seperti itu. Iya. Teman-teman boleh cek lagi dia sebelumnya berada satu fase grup dengan siapa aja. Iya. Kita ngomongin klub yang sekarang dihuni oleh Enzo Fernandez ya. Aduh, menyedihkan. Jadi maksudnya kan Benfica-nya satu kaki sudah di mana? Iya. Di final ya. Gimana dengan Chelsea itu sendiri ya? Betul. Jadi kita mau tahu apakah dia memang melangkah ke 8 besar satu kakinya, atau satu kakinya sudah di jurang nih? Kayaknya sih udah di jurang. Satu kakinya sudah di jurang. Iya, PR-nya dia harus 2 gol ya. Iya, setidaknya ya. 3 gol dong. 2 gol ya. 2 gol kemarin kan cuma 1-0 ya. Iya, selisih 2. Minimalnya 2 gol gitu, selisih 2, karena kalau misalkan selisihnya 1 jatuhnya imbang. Iya betul. Jadi gua rasa sih mungkin sekali lagi Dortmund akan ya mungkin lebih difavoritkan kayaknya. Difavoritkan dan akan memenangkan pertandingan. Kayaknya untuk enggak sih, kalau favorit tetap Chelsea sebenarnya dengan segambreng pemainnya ya. Untuk turun. Terfavorit. Ya enggak, maksudnya kan secara ininya harusnya Chelsea lebih ini ya. Iya. Tapi ternyata memang belum bisa diharapkan lah. Iya betul. Jadi wajar kalau misalkan nanti meskipun mungkin Chelsea yang difavoritkan, ini lebih ke Dortmund ya yang akhirnya sepertinya mungkin akan memenangkan pertandingan, atau bahkan mungkin seri berapapun sih nggak jadi masalah kayak. Iya betul. Jadi sekali lagi gue rasa sih Dortmund ini dari pelatih, pemain dan manajemen juga kondusif. Semuanya lagi sip gitu kan, dan Chelsea berantakan. Kayaknya berantakan dibuat oleh sendiri itu. Iya, iya berantakan banget, bingung, formasinya pun belum terbentuk, ingin menggunakan formasi apa. Kita lihat aja nanti mungkin di Liga gitu. Setelah kalah kemarin, apa formasinya menggunakan apa. Kalian bisa melihat permainan Chelsea seperti apa ya, itu sangat menyedihkan sekali kalau menurut gue, dan kita bahas berkali-kali. Itu dari manajemennya itu sendiri ya, kesalahan itu pemain itu kesalahan manajemen sih kalau menurut gue ya, terlalu banyak sehingga membuat tidak bahagia pemain-pemain lain yang udah ada di situ, benar. Seperti itu, dan sehingga permainan pun apa adanya seperti itu, dan pelatih pun udah sama pemain udah hilang udah respect nggak respect lagi pemainnya seperti pelatih. itu.
Dan berarti nggak salah ya, Christensen sama Rudiger pergi ya? Oh nggak salah, itu pilihan yang tepat, apalagi si Jorginho ini pilihan tepat banget dia pergi ke Tentu. Arsenal. Karena Meskipun- karena mungkin gini loh, enak banget jadi Jorginho kalau seandainya Arsenal bisa jadi juara, dia hanya untuk memenangkan Piala Liga Inggris itu hanya dengan bertanding 6 bulan doang dia bisa jadi juara ya. Iya kan? Iya, betul. Iya, ibaratnya kalau orang udah manjat, lo tuh tinggal setengahnya doang nyampein gitu kan. Iya, iyalah. Oke lah. Iya. Itu untuk Chelsea ya. Untuk Kita Chelsea, lihat nanti. jadi, untuk prediksi LS3 TV sekali lagi Dortmund bisa menguasai jalannya pertandingan dan bisa menciptakan beberapa peluang juga. Semuanya lagi oke, kecuali kalau ada yang cedera apapun ya, seperti kemarin prediksinya apa tuh, kartu merah ya, seperti di Inter lawan Porto. Nah, itu kalau udah kartu merah biasanya akan sedikit merubah. Iya, kecuali kalau ada sedikit perubahan. Kalau memang fine-fine aja, tidak ada kejadian yang sangat luar biasa, LS3 TV prediksi ya tetap Dortmund yang menjadi juara. Mungkin Lolos ke babak berikutnya. ke babak berikutnya. Mungkin menang 1-0 juga itu Cukup ya? Cukup untuk Mengelengsarkan Enzo untuk Fernandez dan untuk kawan-kawan. menjatuhkan Chelsea ke dalam yang sedalam-dalamnya. Ke dalam jurang yang sedalam-dalamnya ya. Jadi udah. Oke. Chelsea udah selesai lah, kita bahas. Kita mau bahas tim Inggris lainnya atau kita mau bahas tim Inggris aja dulu. Tim Inggris ya. Tim Inggris Ini mana? ada London juga nih, Tottenham. Tottenham melawan akan menjamu AC Milan. Rossoneri. Ya, untuk AC Milan ya, dari permainan kemarin memang permainnya seperti itu, walaupun formasinya memang sekarang jadi 3-5-2 ya? 5-2, tapi ini ada pemain-pemainnya juga, memang ada pemain baru juga, backnya seperti itu. Itu bisa menunjukkan kualitasnya juga gitu kan. Dan si Pioli ini dengan ya entah ya, nanti ketemu si yang cenderungnya memang, tapi gua rasa sih AC Milan tetap bisa memberikan kejutan untuk di Liga Champions ini, karena Tottenham itu nggak baik-baik juga, walaupun si Harry Kane, Dejan Kulusevski itu pasti jadi starter kan, dan Richarlison main, itu tetap Milan bisa mengontrol lah, bisa menguasai liga dan jalannya pertandingan, dan bisa memberikan perlawanan untuk Tottenham. Kalau enggak nih, kalau untuk Milan sama Tottenham, kalau menurut gue sih kayaknya lebih ke ini seri ya. lah. Imbang lah kalau menurut Imbang gue. ya. Imbang kalau menurut gue. Kalau menurut gue sih kayaknya mungkin agak sedikit berbeda pertandingan selama tidak ada gol cepat ya. Betul. Apalagi mungkin kalau sampai misalkan ibaratnya Tottenham ini bisa mencetak satu gol lebih dulu itu, nah itu mungkin hasilnya akan berbeda ya. Tapi yang jadi masalah kayaknya kalau misalkan nanti akan kebobolan dulu, nah itu jadi masalah buat Tottenham. Betul. Karena Tottenham kita tahu juga ya, sebenarnya kalau skemanya dia berjalan meskipun mungkin terlihat bertahan, tapi kalau serangan baliknya cukup cepat juga sebenarnya. Cepat serangan baliknya. Sebenarnya kalau Dejan Kulusevski itu kurang maksimal ya. Richarlison pun seperti, karena mungkin kan Richarlison itu lebih dipercaya nih dibandingkan Son. Cuma kalau gue lihat-lihat tuh Son tuh lebih perform dibandingkan Richarlison ya, kalau menurut gue. Lebih senior lah. Iya, mungkin lebih paham nih keadaan lapangan di stadion Tottenham ya. Jadi lebih paham, lebih menguasai karena dia lebih senior, lebih lama di situ. Mungkin ya. Kalau Richarlison kan mungkin anak baru gitu. Jadi masih menebak-nebak nih, enak nembak di sudut mana gitu kan. Enak lari di mana nih gitu kan, seperti itu. Oke, jadi nanti kita lihat aja ya. Tapi ke prediksi LS3 TV imbang ya. Imbang lah. Tapi kayaknya sedikit menguntungkan Tottenham nih kayaknya. Kalau kalian misalkan ingin nonton yang boring-boring, tonton aja tuh pertandingan Milan lawan Tottenham ya. Itu sama pasti. Satu lagi. Iya, satu lagi. Apa tuh? Benfica lah. Oh iya, Benfica kalah terus ya. Oke nih, big match-nya. Nah, ini finalnya nih. Final. Belum. Final yang seharusnya. Belum tentu sampai ke final ini. Iya kan, ini kan seharusnya. Ini ibaratnya Manchester United dengan MU nih. Dengan dengan Barca nih. Iya. Manchester United dengan MU. Gimana? Bayern Munchen versus PSG ya. Nih gimana nih untuk ya, sebenarnya sih kalau menurut gue sih untuk Bayern Munchen akan lebih memimpin tetap ya, dengan
kemampuan mereka dalam membaca pertandingan itu kayaknya menurut gue akan cenderung ke arah Bayern Munchen. Tetapi ya itu sendiri, kalau kita tahu ya untuk PSG sendiri dengan individu pemainnya memang ya kalau sampai menemukan misalkan magic moment dari Lionel Messi, magic moment dari Mbappe atau Neymar itu sendiri Neymar bisa cedera ya, nggak bisa main. nggak bisa ya, nggak bisa main. Ya itu berarti Messi, Mbappe misalkan itu mereka bisa cetak masing-masing 1 gol misalnya, itu kan mungkin akan sedikit berbeda. Jadi sih mungkin kalau Bayern Munchen bisa mencetak gol lebih dulu, rasanya akan lebih nyaman karena setidaknya udah 2-0. Tapi kalau misalkan nanti dari PSG ada salah satu yang bisa cetak gol lebih dulu, nah itu mungkin akan lebih seru aja tuh pertandingannya ya. Ya intinya back-backnya Bayern Munchen atau pemain tengahnya itu bisa mematikan kreativitas dari Messi itu sendiri. Kemudian Mbappe, karena 2 orang ini mati, khususnya Mbappe atau Messi itu ya itu sih sudah suplainya memang dari situ lah. Memang dari situ, walaupun karena Mbappe atau Messi itu sama-sama bisa jadi target man, sama-sama penyuplai, sama-sama bisa menggolkan juga. Jadi walaupun striker dia bisa memberikan assist yang tidak kita duga gitu, atau pemain-pemain lain kira gitu. Kadang-kadang kayak Messi itu, walaupun inget ketika Kroasia lawan Argentina udah di body udah di tackle sama si Guardiola tuh backnya ini, padahal dia lebih muda, padahal kaki yang terlemah di tackle-nya, tapi tetap bisa memberikan umpan yang akurat seperti itu. Nah, kayak atau jangan sekali lagi Bayern Munchen memberikan space dan tendangan-tendangan bebas. Pelanggaran-pelanggaran ya. Minimalisirlah untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu di area-area yang mendekat dengan kotak penalti, karena Messi atau Mbappe ini salah satu luar biasa ya, penendang jitu untuk bola-bola yang seperti itu, bola-bola mati ya seperti itu. Jadi luar biasa, seperti di Liga kemarin Messi bisa memberikan kemenangan itu dari tendangan bebas yang sangat cantik dari jarak yang 30 meteran something gitu kan, itu luar biasa jauh. Itu jauh ya. Makanya gue bilang intinya kalau misalkan Bayern Munchen sempat mengegolkan lebih dulu, itu lebih nyaman. Ya, tapi kalau misalkan PSG bisa cetak gol, dan yang mungkin yang dikhawatirkan oleh pihak Munchen kalau sampai Mbappe dan Messi ini magic momennya keluar, wah itu fatal juga nantinya. Ya. Dan sekali lagi hilangkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu di area penalti ya. Oke, itu untuk Munchen ya. Jadi sebenarnya lebih berimbang ya sebenarnya ya. Sebenarnya lebih berimbang, karena tapi gua rasa sih PSG lebih menyerang, dan Munchen gua rasa juga akan memberikan perlawanan sama seperti kemarin. Mungkin dia akan mengandalkan serangan balik dan mau bertahan semestinya bertahan seperti itu. Jadi kalau memang ya gua rasa Munchen lebih bertahan, tidak akan menyerang, karena dia udah punya udah 1 gol juga kemenangan di sana kan. Tinggal bagaimana dia bisa create chance untuk menciptakan peluang berikutnya untuk melebarkan jarak ya. Untuk melebarkan jarak. Sedangkan PSG lebih bernafsu untuk mencetak gol. Dan Mbappe atau Messi pun kan istilahnya pasti mereka pun kagak mau harus tumbang lagi di timnya Munchen ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Oke, jadi untuk untuk kemenangannya mungkin kita perkirakan, tetap kita prediksi, walaupun PSG diunggulkan, kita tetap pegang Munchen ya kalau negatif ya. Oke, pokoknya yang lolos ya. Jadi menang atau tidaknya kita tidak prediksi, mungkin 0-0 atau menang 1-0. Kayaknya lolos Munchen ya. Atau misalnya seri 1-1, ya tetap Munchen ya. Karena sekali lagi gue sebel sama Donnarumma pindah ke PSG dari Milan. Ternyata mendukung Milan ini. Jadi ya udah, untuk kita untuk PSG Munchen ya, kita prediksi Munchen akan melangkah ke jauh lebih lanjut ya, mungkin ke 8 besar seperti itu. Oke, jadi Munchen yang lolos, Dortmund, Tottenham. Kayaknya Tottenham lolos ya. Tottenham enggak lolos.
sama Benfica. Oke, apapun hasilnya, prediksi dari LS3 TV mudah-mudahan benar ya. Iya. Kalian yang mau Mengikuti berhitung, kita, ya silahkan. Hitung-hitungan. Nggak pun nggak apa-apa, senang-senangan aja. Senang-senang aja, Oke, iya. hasilnya apapun yang kalian terima, yang penting tetap selalu bersyukur. Bersyukur.